Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah pada hari ini? Semoga teman-teman di rumah, anak solih dan solihah, selalu diberikan Allah kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematis tema 4 subtema 1 pertemuan 1, dimana hari ini akan membahas tentang kewajiban dan hak di rumah. Nah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini, pertemuan dan pembelajaran hari ini diberikan Allah keberkahan dan diberikan Allah kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu teman-teman akan mengetahui pengertian dari kewajiban dan juga mengetahui kewajiban-kewajiban yang ada di rumah. Dan teman-teman juga akan mengetahui apa itu pengertian dari hak dan juga hak-hak yang ada di rumah. Nah, di sini kita akan membahas kewajiban. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi kewajiban merupakan segala sesuatu yang wajib kita lakukan atau harus kita lakukan. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Contoh kewajiban anggota keluarga adalah tidur tepat waktu, mandi teratur, berpakaian yang bersih dan menyayangi keluarga. Nah teman-teman, cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh yaitu tadi dengan tidur tepat waktu, mandi teratur, dan berpakaian yang bersih. Kita sebagai anak juga memiliki kewajiban, yaitu menyayangi orang tua, menghormati orang tua, dan selalu mendoakan orang tua kita. Nah, kita sebagai anak juga memiliki kewajiban, yaitu menyayangi orang tua, menghormati orang tua, membantu orang tua, dan juga mendoakannya. Nah teman-teman, kewajiban kita bukan hanya itu, tapi kita juga mempunyai kewajiban yang lain. Apa itu kewajibannya? Yaitu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Apa itu kewajiban kita sebagai seorang muslim? Yaitu beribadah kepada Allah. Contohnya adalah sholat 5 waktu, berpuasa, membayar zakat. Nah itu merupakan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Jadi tidak cukup hanya kita melakukan kewajiban di rumah, tapi juga kita harus juga melakukan kewajiban sesuai perintah Allah, yaitu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya, kita lanjut. Hak. Nah, di sini hak adalah segala sesuatu yang kita terima jika sudah melaksanakan kewajiban. Nah, teman-teman, di sini ada poin penting bahwa hak itu kita bisa menerima hak jika sudah melaksanakan kewajiban. Jangan sampai kita menuntut haknya terlebih dahulu tapi kewajibannya tidak kita laksanakan. Tapi yang benar adalah kita melakukan kewajiban dulu, maka kita boleh menuntut hak kita. Nah, contoh hak adalah kita akan mendapatkan kehidupan yang nyaman karena tubuh kita sehat, dikarenakan kita sudah melaksanakan kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuh. Nah ini merupakan contoh teman-teman bahwa jika kita sudah melakukan kewajiban, misalnya kewajiban kita menjaga kesehatan dengan cara tidur tepat waktu, mandi teratur, berpakaian yang bersih, maka otomatis kita akan mendapatkan hak kita, yaitu mendapatkan kehidupan yang nyaman ya, atau mendapatkan kesehatan tubuh. Karena kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mana di situ kita bisa mendapatkan kesehatan dan kenyamanan dalam hidup kita. Nah teman-teman, nikmat sehat itu juga sangat penting untuk kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari maupun untuk kita beribadah kepada Allah. Nah teman-teman, adapun kewajiban-kewajiban kita yang ada di rumah, salah satunya adalah kewajiban dalam berpakaian. Kewajiban yang pertama ialah yaitu menggunakan pakaian dengan hati-hati. Kenapa jadi harus hati-hati? Agar pakaian kita itu awet, tidak cepat rusak. Kemudian yang kedua adalah kita wajib untuk menutup aurat dalam berpakaian.
karena ini merupakan salah satu kewajiban kita ya sebagai seorang muslim, di mana kita harus menutup aurat kita sesuai hukum syara, di mana ikhwan misalnya menutup auratnya dari lutut sampai pusat. Nah, jika di situ tidak tertutup, maka itu merupakan membuka aurat. Nah, maka itu haram dalam Islam, akan mendapatkan dosa. Untuk akhwat juga, untuk akhwat auratnya adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, jika teman-teman misalnya nih kakinya kelihatan, nah maka itu merupakan aurat, terbuka auratnya. Nah, maka teman-teman harus menggunakan kaos kaki. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai seorang muslim maka wajib bagi kita dalam berpakaian yaitu menutup aurat. Kemudian yang ketiga adalah mencuci baju yang kotor. Nah, ini jelas agar badan kita selalu bersih dan sehat, maka pakaian kita juga harus selalu bersih, yaitu dengan cara mencuci bajunya yang sudah kotor. Kemudian yang keempat adalah menjaga pakaian agar tidak cepat rusak. Nah, juga ini jelas bahwa kita harus selalu menjaga pakaian kita agar awet, tidak cepat rusak. Nah, adapun hak dalam berpakaian, yaitu kita berhak untuk memiliki pakaian yang pantas. Pakaian yang pantas itu adalah pakaian yang baik ya, bukan pakaian yang robek bajunya ataupun pakaian yang tidak sesuai dengan hukum syara. Nah, jadi kita berhak untuk memiliki pakaian yang pantas. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan pakaian yang rapi. Yang ketiga, mendapatkan berbagai jenis pakaian. Maksudnya adalah mendapatkan jenis pakaian yang sesuai, misalnya pakaian untuk sekolah, pakaian untuk di rumah, pakaian untuk jalan-jalan. Nah, itu berbeda ya jenis pakaiannya. Kan tidak mungkin kita gunakan pakaian sekolah untuk pakaian di rumah, atau sebaliknya pakaian rumah kita gunakan untuk pakaian sekolah. Nah, itu tidak mungkin. Nah, jadi kita berhak mendapatkan jenis pakaian yang sesuai peruntukannya atau sesuai kegunaannya. Yang keempat adalah mendapatkan pakaian yang nyaman. Selanjutnya, selain kewajiban menjaga kebersihan pakaian tadi, teman-teman, kita juga mempunyai kewajiban berkaitan dengan makan. Nah, jadi kita wajib menjaga kesehatan tubuh dengan memperhatikan makanan. Makanan kita harus sehat dan bergizi. Apabila makanan kita sehat dan bergizi, maka badan kita akan sehat. Nah, jadi kewajiban berkaitan dengan makan, yang pertama adalah bersyukur dengan makanan yang tersedia. Nah, wajib kita ya bersyukur atas makanan yang sudah disediakan oleh abi atau uminya tanpa mengeluh. Nah, kemudian yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Ini juga adalah tuntunan kita sebagai seorang muslim, bahwa sebelum makan maupun sesudah makan kita diharuskan untuk berdoa. Kemudian yang ketiga adalah memakan makanan sehat dan bergizi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, kita wajib ya teman-teman, makanan yang sudah kita ambil ke piring kita itu wajib kita habiskan. Jangan sampai kita tidak habis atau malah membuangnya, karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat mubazir. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian hak yang berkaitan dengan makan. Kita berhak yang pertama mendapatkan makanan yang sehat dan bersih, kedua mendapatkan makanan yang bergizi, yang ketiga mendapatkan makanan sesuai kebutuhan, dan yang keempat mendapatkan makanan sesuai waktunya. Maksudnya apa, Ustadz? Mendapatkan makanan sesuai waktunya. Nah, di sini misalnya kita berhak mendapatkan makan pagi, makan siang maupun makan malam. Nah, selanjutnya adalah kewajiban kita di rumah. Yang pertama adalah bersyukur memiliki tempat tinggal. Nah, teman-teman, kita harus bersyukur di mana kita teman-teman sudah memiliki rumah untuk tempat tinggal ya. Karena di luar sana banyak orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dia tidurnya di kolong jembatan maupun tidur di teras-teras toko. Nah, jadi patutnya kita bersyukur kepada Allah di mana kita sudah memiliki tempat tinggal, di mana kita di sana bisa berteduh,
bisa belajar maupun bisa bercengkrama dengan anggota keluarga. Kemudian yang kedua adalah berbicara lembut dan sopan. Nah, jadi teman-teman di dalam rumah teman-teman wajib berbicara lembut dan sopan kepada seluruh anggota keluarga, maupun itu adik, kakak, abi atau umi. Yang ketiga adalah membantu merapikan dan menata rumah. Nah, di sini ini juga wajib bagi teman-teman yang mana teman-teman itu kegiatannya lebih banyak di rumah. Nah, jadi teman-teman silakan untuk selalu membantu orang tuanya dalam hal merapikan dan menata rumah maupun membersihkan rumah, ya. Lanjut, yang keempat adalah saling menolong dan memaafkan antar anggota keluarga. Nah, selanjutnya adalah hak di rumah. Nah, apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Nah, dikarenakan teman-teman sudah melaksanakan kewajibannya yaitu membersihkan rumah, maka hak teman-teman adalah mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Kemudian yang kedua, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Yang ketiga, disayangi dan mendapat bimbingan dari orang tua. Dan yang keempat adalah dapat bermain bersama adik dan kakak maupun umi atau abi. Syukran anak solih dan solihah. Antum semua sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik, dan Ustadz doakan semoga teman-teman mudah dalam memahami pembelajaran yang sudah Ustadz sampaikan. Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim", yang artinya adalah menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan atau wajib dilakukan. Nah, di sini Nabi juga bersabda bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi kita sebagai muslim. Nah, maka dari itu menuntut ilmu merupakan suatu keharusan yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Nah, teman-teman biasanya ada yang bilang, bosan Ustadz, sudah belajar kelamaan di rumah, mau ke sekolah. Nah, sebenarnya dimanapun dan kapanpun teman-teman itu wajib menuntut ilmu. Tidak ada alasan di rumah atau di sekolah, karena Nabi sudah menyampaikan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim. Apa konsekuensinya jika kita tidak melaksanakan kewajiban? Nah, maka konsekuensinya adalah kita diancam dengan api neraka. Nah, maka teman-teman silahkan tetap semangat. Yang dulu bilang bahwa sudah bosan belajar, malas belajar, nah sekarang jangan sampai lagi malas belajarnya, tetap semangat. Karena apa? Insya Allah sesuatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah maupun Rasulnya itu akan mendatangkan pahala yang berlimpah untuk kita. Tapi jika sebaliknya, jika kita tidak melaksanakannya, maka azab Allah sangat pedih. Nah, mungkin itu saja dari Ustadz. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.